Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurleni. Saya program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Samudra Unit 2, nomor induk mahasiswa 1804179. Di sini saya akan mempraktikkan mengajar dengan mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, langsung saja saya akan mempraktikkan cara mengajar sebagai calon guru nantinya. Nah, selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, masih semangat kan pagi ini? Pastinya semangat dong, karena kita sudah sarapan, sudah mengisi perut yang kekosongan ini. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Iya, kita hari ini akan belajar bahasa Indonesia. Coba kalian buka di halaman 52. Kita akan membahas mengenai meningkatkan kemampuan berbicara. Nah, siapa yang tahu apa itu meningkatkan kemampuan berbicara? Iya, benar. Meningkatkan kemampuan berbicara itu ialah mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan serta menyampaikan gagasan dan perasaan. Nah, meningkatkan kemampuan berbicara ini, baiklah langsung saja. Nah, kita akan membahas meningkatkan kemampuan berbicara. Nah, meningkatkan kemampuan bicara ini sudah sejak memasuki dunia sekolah. Anak dihadapkan pada dua rentangan, yaitu rentangan kemampuan berbahasa dan rentangan sikap berbahasa. Nah, sampai sini kalian paham kan? Nah, pada salah satu ujung rentangan ia mengungkapkan pikirannya. Pada ujung rentangan lain ia takut untuk berbicara. Nah, anak-anak, di sini ada pendapat dari Ellis 1989. Ia menyatakan bahwa respon guru pada bahasa yang digunakan anak akan memberikan nilai bahwa guru menempatkan belajar dan bahasa bersama-sama. Cara yang digunakan guru apa, Bu? Nah, cara yang digunakan guru, dia harus dapat membangun kepercayaan diri siswa untuk berbicara mengenai hal yang ia akan alami di hari ini dan membicarakan mengenai tugas dan serta membicarakan pengalaman-pengalaman pribadinya. Itu harus dibiasakan berani saat berbicara, apalagi saat berbicara kepada guru. Itu tidak perlu ada yang ditakutkan. Makanya berbicaralah yang seadanya dan menggunakan bahasa yang lisan dan sopan, bahasa yang santun ya. Nah, tidak hanya berbicara tentang meningkatkan kemampuan berbicara. Proses berbicara itu juga ada. Berbicara itu juga melalui proses dalam berbahasa di sekolah, yang sepertinya kita saat ini berbicara dalam sekolah. Nah, jadi buat anak-anak ibu harus mengembangkan kemampuan kalian ya. Jangan pernah takut untuk berbicara kalau berbicara itu yang benar. Tidak hanya dengan proses berbicara, hakikat berbicara juga sangat kita terapkan. Berbicara itu kan adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi. Yang ibu tadi bilang, itulah dia mengucapkan seperti ibu mengatakan kepada kalian ini termasuk berbicara di dalam sekolah.
Nah, sering ya ibu lihat, ibu sering mendengar kalian dan ibu sering memperhatikan masih banyak kalau kalian itu berbicara itu kurang jelas. Nah, anak-anak sudah paham apa yang ibu sampaikan tadi? Jika belum paham, kalian bisa menanyakan kepada ibu. Ayo, siapa yang belum tanya? Siapa yang belum paham, silakan bertanya. Nah, bagaimana Bu kalau kita berbicara tiba-tiba kita malu menyampaikannya? Nah, itu yang kesalahan ya, itu kesalahan fatal. Makanya Ibu bilang tadi, kalian itu harus melatih-latih berbicara agar kalian itu terbiasa berbicara, jadi keberanian itu pun muncul. Nah, jadi Bu, apa yang harus kita simpulkan dari pembahasan meningkatkan kemampuan berbicara ini? Yang dapat kita simpulkan bahwa dalam berbicara itu sendiri merupakan suatu cara manusia berkomunikasi. Itulah cara manusia berkomunikasi. Itu juga disebut kehidupan sehari-hari kita ya, dalam berbicara. Nah, di mana menjadi hal yang penting harus dimiliki oleh manusia umumnya, yaitu dia tadi, berbicara itu sangat penting. Bagaimana kita mau mengadakan suatu acara, bagaimana kita mau menyampaikan pesan dari orang, bagaimana kita menyampaikan pengalaman kita kalau tidak bisanya berbicara. Berbicara juga adalah suatu cara manusia mengekspresikan. Nah, yang maksudnya itu berbicara ini banyak tahap-tahap ya, misalnya ekspresi. Contohnya ibu nih, ibu berbicara sambil mengekspresikan gaya tangan ibu sambil berbicara itu juga termasuk mengekspresikan yang dijelaskan tersebut. Dalam meningkatkan kemampuan berbicara diperlukannya ada strategi-strategi yang mendukung ya, yaitu tadi yang proses berbicara, tahap-tahap berbicara yang ada fisik, psikologis ya, itu dia. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi bermakna rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapaikan sasaran khusus. Meningkatkan kemampuan berbicara ini sangatlah penting dalam menunjang setiap aktivitas. Nah, yang tadi Ibu jelaskan bahwasanya berbicara itu sangat penting. Itulah komunikasi manusia sehari-hari itu ya, berbicara, menyampaikan sesuatu. Ada aja yang disampaikan ya, itu dia maksudnya. Nah, kemampuan berbicara yang baik tentu akan mendukung kesempatan aktivitas tertentu. Kemampuan berbicara ini sangat penting, dapat menyampaikan acara-acara atau kesempurnaan, seperti kita itu sering kita mengikuti acara yang dipadu oleh MC-nya. MC itu pembawa acara, menyampaikan nasihat-nasihat. Contohnya seperti setiap hari Senin itu ada upacara ya. Di situ guru-guru serta kepala sekolah menyampaikan, menasihati. Contohnya seperti bahwasanya kalian jangan membuang sampah sembarangan. Itu juga termasuk berbicara. Nah, Ibu dapat membantu kalian keanganan ini dengan meyakinkan mereka bahwa kesalahan pahaman dan kebutuhan untuk
klarifikasi dapat terjadi pada berbagai tipe interaksi. Apapun peserta tingkat keterampilan, guru juga dapat memberikan strategi siswa dan frasa yang digunakan untuk klarifikasi dan cek pemahaman. Apalagi pada era globalisasi ini, seperti sekarang ini ya, komunikasi itu menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, ya kehidupan manusia lah. Komunikasi berbicara, yaitu berbicara itu sendiri merupakan cara manusia untuk mengutarakan maksud dan tujuan. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia tidak akan pernah lepas dari komunikasi. Pastinya semua manusia saling berkomunikasi, tidak pernah yang namanya berbicara itu lepas ya. Orang-orang yang lancar berbicara itu sudah orang-orang yang berpengalaman dan orang-orang yang sering mengikuti acara yang seperti MC, pembawa acara itu sudah dilatih oleh mereka, makanya itu berbicara mereka itu jelas. Nah, itu dia tadi yang Ibu sampaikan kepada kalian. Ada 3 ya, apa itu hakikat berbicara, bagaimana proses bicara, meningkatkan kemampuan berbicara. Nah, memasuki jam 11.15, dia tidak memikirkan perasaan orang lain. Itu yang dimaksud dengan perasaan tadi ya, perasaan berbicara itu. Nah, oleh karena itu, kemampuan berbahasa lisan merupakan dasar utama dari pengajaran bahasa, karena kemampuan berbahasa lisan. Nah, itu ada 3 tipe. Yang pertama ada merupakan mode ekspresi yang sering digunakan. Yang kedua, bentuk kemampuan pertama yang biasanya sering digunakan. Yang ketiga, tipe kemampuan berbahasa yang paling umum dipakai. Merupakan tipe berbahasa yang paling umum dipakai. Nah, di dalam dunia ini semuanya memiliki bentuk bahasa lisan, tapi hanya 153 saja mengembangkan bahasa tulisannya. Stewing 1983 menyampaikan hanya 153 saja mengembangkan bahasa tulisnya. Nah, buat anak-anak ibu, kalian memasuki awal sekolah sudah mampu untuk berbicara dan juga sudah mampu mengekspresikan kebutuhannya. Kebutuhan apa itu, Bu? Nah, kebutuhan bertanya dan untuk belajar tentang apa yang kalian belum pahami di dalam pembelajaran tersebut. Jadi, kalian sudah bisa berbicara, sudah bisa menanyakan kepada ibu. Itulah yang juga yang dimaksudkan dengan berbicara. Namun demikian, mereka belum mampu untuk memahami dan memproduksi kalimat-kalimat kompleks dan belum memahami variasi penggunaan bahasa yang didasarkan pada situasi yang berbeda. Kalau contohnya begini ya, kita kalau lagi liburan atau pergi gitu ke tempat daerah-daerah yang menggunakan bahasa mereka, bahasa daerah mereka, itu kan berbeda-berbeda ya. Nah, itulah dia contohnya. Misalnya kita pergi liburan ke Brastagi atau ke Danau Toba, itu mereka itu menggunakan bahasa mereka yang kasar, bisa dibilang ya. Kalau kita berbicara, jangan jauh-jauh deh, kalau kita memasuki daerah-daerah Jawa gitu, cara berbicaranya kan berbeda ya. Mereka menggunakan bahasa daerah mereka. Itulah contohnya. Namun demikian, mereka belum mampu untuk memahami dan memproduksi kompleks dan belum memahami variasi penggunaan yang didasarkan pada situasi yang berbeda. Yang Ibu bilang tadi tuh, kalau kita memasuki daerah-daerah, mereka menggunakan bahasa daerahnya masing-masing.
Jadi kalau anak-anak sekarang itu kurang pandai berbicara jika mereka memasuki bukan kawasan daerah mereka tersebut. Banyak anak yang kurang menguasai bahasa-bahasa daerah tersebut. Jarang ditemukan anak sekarang itu bisa menyampaikan bahasa-bahasa daerah lain. Setahu mereka cuma menggunakan bahasa Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurleni. Saya program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Samudra Unit 2, nomor induk mahasiswa 1804179. Di sini saya akan mempraktikkan mengajar dengan mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, langsung saja saya akan mempraktikkan cara mengajar sebagai calon guru nantinya. Nah, selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, masih semangat kan pagi ini? Pastinya semangat dong, karena kita sudah sarapan, sudah mengisi perut yang kekosongan ini. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Iya, kita hari ini akan belajar bahasa Indonesia. Coba kalian buka di halaman 52. Kita akan membahas mengenai meningkatkan kemampuan berbicara. Nah, siapa yang tahu apa itu meningkatkan kemampuan berbicara? Iya, benar. Meningkatkan kemampuan berbicara itu ialah mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan serta menyampaikan gagasan dan perasaan. Nah, meningkatkan kemampuan berbicara ini, baiklah langsung saja. Nah, kita akan membahas meningkatkan kemampuan berbicara. Nah, meningkatkan kemampuan bicara ini sudah sejak memasuki dunia sekolah. Anak dihadapkan pada dua rentangan, yaitu rentangan kemampuan berbahasa dan rentangan sikap berbahasa. Nah, sampai sini kalian paham kan? Nah, pada salah satu ujung rentangan ia mengungkapkan pikirannya. Pada ujung rentangan lain ia takut untuk berbicara. Nah, anak-anak, di sini ada pendapat dari Ellis 1989. Ia menyatakan bahwa respon guru pada bahasa yang digunakan anak akan memberikan nilai bahwa guru menempatkan belajar dan bahasa bersama-sama. Cara yang digunakan guru apa, Bu? Nah, cara yang digunakan guru, dia harus dapat membangun kepercayaan diri siswa untuk berbicara mengenai hal yang ia akan alami di hari ini dan membicarakan mengenai tugas dan serta membicarakan pengalaman-pengalaman pribadinya. Itu harus dibiasakan berani saat berbicara, apalagi saat berbicara kepada guru. Itu tidak perlu ada yang ditakutkan. Makanya berbicaralah yang seadanya dan menggunakan bahasa yang lisan dan sopan, bahasa yang santun ya. Nah, tidak hanya berbicara tentang meningkatkan kemampuan berbicara. Proses berbicara itu juga ada. Berbicara itu juga melalui proses dalam berbahasa di sekolah, yang sepertinya kita saat ini berbicara dalam sekolah.
Nah, jadi buat anak-anak ibu harus mengembangkan kemampuan kalian ya. Jangan pernah takut untuk berbicara kalau berbicara itu yang benar. Tidak hanya dengan proses berbicara, hakikat berbicara juga sangat kita terapkan. Berbicara itu kan adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi. Yang ibu tadi bilang, itulah dia mengucapkan seperti ibu mengatakan kepada kalian ini termasuk berbicara di dalam sekolah. Nah, sering ya ibu lihat, ibu sering mendengar kalian dan ibu sering memperhatikan masih banyak kalau kalian itu berbicara itu kurang jelas. Nah, anak-anak sudah paham apa yang ibu sampaikan tadi? Jika belum paham, kalian bisa menanyakan kepada ibu. Ayo, siapa yang belum tanya? Siapa yang belum paham, silakan bertanya. Nah, bagaimana Bu kalau kita berbicara tiba-tiba kita malu menyampaikannya? Nah, itu yang kesalahan ya, itu kesalahan fatal. Makanya Ibu bilang tadi, kalian itu harus melatih-latih berbicara agar kalian itu terbiasa berbicara, jadi keberanian itu pun muncul. Nah, jadi Bu, apa yang harus kita simpulkan dari pembahasan meningkatkan kemampuan berbicara ini? Yang dapat kita simpulkan bahwa dalam berbicara itu sendiri merupakan suatu cara manusia berkomunikasi. Itulah cara manusia berkomunikasi. Itu juga disebut kehidupan sehari-hari kita ya, dalam berbicara. Nah, di mana menjadi hal yang penting harus dimiliki oleh manusia umumnya, yaitu dia tadi, berbicara itu sangat penting. Bagaimana kita mau mengadakan suatu acara, bagaimana kita mau menyampaikan pesan dari orang, bagaimana kita menyampaikan pengalaman kita kalau tidak bisanya berbicara. Berbicara juga adalah suatu cara manusia mengekspresikan. Nah, yang maksudnya itu berbicara ini banyak tahap-tahap ya, misalnya ekspresi. Contohnya ibu nih, ibu berbicara sambil mengekspresikan gaya tangan ibu sambil berbicara itu juga termasuk mengekspresikan yang dijelaskan tersebut. Dalam meningkatkan kemampuan berbicara diperlukannya ada strategi-strategi yang mendukung ya, yaitu tadi yang proses berbicara, tahap-tahap berbicara yang ada fisik, psikologis ya, itu dia. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi bermakna rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapaikan sasaran khusus. Meningkatkan kemampuan berbicara ini sangatlah penting dalam menunjang setiap aktivitas. Nah, yang tadi Ibu jelaskan bahwasanya berbicara itu sangat penting. Itulah komunikasi manusia sehari-hari itu ya, berbicara, menyampaikan sesuatu. Ada aja yang disampaikan ya, itu dia maksudnya. Nah, kemampuan berbicara yang baik tentu akan mendukung kesempatan aktivitas tertentu. Kemampuan berbicara ini sangat penting, dapat menyampaikan acara-acara atau kesempurnaan, seperti kita itu sering kita mengikuti acara yang dipadu oleh MC-nya, MC itu pembawa acara
menyampaikan nasihat-nasihat. Contohnya seperti setiap hari Senin itu ada upacara ya. Di situ guru-guru serta kepala sekolah menyampaikan, menasihati. Contohnya seperti bahwasanya kalian jangan membuang sampah sembarangan. Itu juga termasuk berbicara. Nah, ibu dapat membantu kalian keanganan ini dengan meyakinkan mereka bahwa kesalahan pahaman dan kebutuhan untuk klarifikasi dapat terjadi pada berbagai tipe interaksi. Apapun peserta tingkat keterampilan, guru juga dapat memberikan strategi siswa dan frase yang digunakan untuk klarifikasi dan cek pemahaman. Apalagi pada era globalisasi ini, seperti sekarang ini ya, komunikasi itu menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, ya kehidupan manusia lah. Komunikasi berbicara, yaitu berbicara itu sendiri merupakan cara manusia untuk mengutarakan maksud dan tujuan. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia tidak akan pernah lepas dari komunikasi. Pastinya semua manusia saling berkomunikasi, tidak pernah yang namanya berbicara itu lepas ya. Orang-orang yang lancar berbicara itu sudah orang-orang yang berpengalaman dan orang-orang yang sering mengikuti acara yang seperti MC, pembawa acara itu sudah dilatih oleh mereka. Makanya itu berbicara mereka itu jelas. Nah, itu dia tadi yang ibu sampaikan kepada kalian. Ada 3 ya, apa itu hakikat berbicara, bagaimana proses bicara, meningkatkan kemampuan berbicara. Nah, memasuki jam 11.15, waktunya kita itu baiklah, sebelum kita pulang, kita akan bernyanyi. Sebelum kita pulang, ada baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, hati-hati di jalan. Jangan lupa begitu pulang sekolah, kalian langsung buka seragam sekolahnya ya, agar besok bisa terpakai. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.